Ini Mbak Jaga Sukma ya, gue pengen tahu ya. Sebelumnya kan lo di Syiah Imamiyah ya. Nah, apakah lo tuh pas waktu di Syiah Imamiyah setiap bulannya suka setor humus tersebut? Nah, yang saya tanyakan tuh pengen tahu ya. Setornya ke siapa coba? Syiah Imamiyah yang pernah saya ikuti itu Syiah Ijabi Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia di Bandung. Ya disetor kemana? Disetor ke ormasnya. Ya ormas nanti mengelola itu uang gitu loh. Misalnya Ikatan Jemaah Ahlul Bait di Bandung ya. Ya serahkan aja ke ormasnya itu. 10% kalau kita orang kaya gitu loh. Aturannya begitu. 20% ya, bukan 20% setiap tahun kalau orang kaya. Dari kekayaan kita itu 20% untuk seperlima kan 20% untuk ormas yang dimana kita bertempat gitu loh. Kalau di Jakarta kan ada ABI Ahlul Bait Indonesia. Kalau di Bandung itu ada Ijabi gitu loh. Nah, jadi umat Syiah yang kaya itu harus setor 10% kalau dia setia dengan Syiahnya. Nah, yang terima siapa? Yang terima itu dua macam. Kalau humus ya, yang terima itu pertama ulama Syiah. Ya, ulama Syiah. Yang kedua, yang terima itu Habib Syiah gitu loh. Habib Syiah itu makan humus loh. Ya, ya gitu. Karena 10%. Jadi artinya humus itu bisa saja misalnya di Habib Syiah, kemudian dia berikan lagi ke umat bisa, tapi dia punya hak gitu loh. Nah, contohnya dia ini dia dapat humus itu, ya kan? Enak jadi Habib Syiah itu enak ketimbang Habib Sunni ya gitu loh. Oh gitu ya, berarti udah ketahuan ya, Jaga Sukma lo tuh bukan orang kaya. Karena nggak pernah setor humus kan selama di mana di Syiah Imamiyah, ketahuan ini. Ya, saya memang di Syiah Imamiyah itu sempat 3 tahun, Pak Buya. 3 tahun itu mulai 2010 sampai 2013. Dan saya sebenarnya hanya belajar aja, tidak menyatakan diri sebagai mengikuti Ijabi tadi. Saya belajar di Ijabi, Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia, belajar saya. Tapi saya tidak menyatakan jadi anggota gitu loh. Hanya ngumpul-ngumpul itu aja. Karena saya prosesnya belajar terus. Nah, kemudian 2014 saya baru masuk Al-Yamani. Jadi saya masuk Al-Yamani itu 2014. Saya di Syiah Imamiyah Ijabi, bukan Abi ya, Ijabi itu mulai 2010 sampai 2013. Ya. Saya cerita ini profil saya gitu loh. Nah, kalau Jakarta saya hanya kunjungan dan saya dapat hadiah itu 20 kilo buku Syiah itu saya dapat 20 kilo loh dikirim ke Kalimantan dari Syiah. Gak sedikit tuh, 20 kilo itu berapa itu buku-buku Syiah. Saya pernah gitu loh. Ya. Jadi itu ceritanya begitu. Ya. Karena saya mencari Syiah itu bukan untuk cari kekayaan, bukan. Ya kan? Saya mencari kebenaran gitu loh. Kalau cari kekayaan ya tadi contohnya saya mencalek. Ini mencalek kan ya ingin juga kan gaji besar kan. Kalau terpilih kan lumayan kan 45 juta kan tunjangan plus plus gaji itu 45 juta loh. Jadi caleg jadi anggota legislatif itu. Jadi saya memang kalau mencalek itu memang cari uang, cari duniawi gitu. Tapi kalau saya masuk Syiah tidak, saya mencari kebenaran gitu. Nah, saat saya tahu Syiah, ternyata Syiah ini ya nggak lebih dengan Sunni gitu loh, nggak lebih dengan Sunni. Sama-sama bukan mengikut hujah Allah, sama-sama mengikut ulama gitu loh. Nah, jadi setelah saya tahu oh sama-sama pengikut ulama, ulamanya pun banyak yang munafik, ya akhirnya kan saya keluar dari Imamiyah masuk Al-Yamani kan begitu. Ayo coba Mbak Unang, jujur Mbak Unang di sini pengen tahu gua Mbak Unang. Mbak Unang setiap bulan suka setor berapa dan setornya kemana? Mbak Unang. Aduh, ini gak ngerti nih juga suka. Bukan lu yang cari kekayaan. Lu kan bukan Habib ya. Nah, lu pernah setor tidak selama menjabat Syiah Imamiyah?
pernah setor kagak. Sedangkan kan humus itu di Syiah itu adalah suatu kewajiban kan, setiap bulannya itu harus setor. Nah, lu selama 3 tahun itu pernah setor tidak? Nah, Nggak pernah store, nggak pernah. Kenapa saya nggak pernah store? Karena saya proses itu belum dianggap Syiah, saya hanya proses pelajar. Jadi saya baru belajar Syiah. Selama 3 tahun itu saya tidak menyatakan masuk Syiah, cuma saya belajar terus, gitu. Karena saya belajar terus, saya nggak membayar humus, ya kan? Dan saya tidak membayar humus. Nah, gitu loh. Ya, akhirnya ya saya 3 tahun itu sifatnya belajar, bukan sifatnya menyatakan diri menjadi pengikut ormas Ijabi. Tidak, saya tidak mengikut ormas secara resmi, tapi saya bersama mereka terus belajar. Ya, akhirnya tahu Syiah itu seperti apa. 3 tahun aja saya belajar Syiah, gitu. Di 2010 sampai 2013. Nah, 2014 saya masuk Al-Yamani, gitu loh ceritanya. Dan di Al-Yamani saya bertahan, ya kan, gitu ya. Mau tuh humus Buya, baca tuh berapa Al-Anfal 41 ya. Al-Anfal 41. Dan ini lagi, Qul la as'alukum alaihi ajron ila mawaddata fil qurba, ya Buya. Qul la as'alukum alaihi ajron, itu wahyu dari Allah ya. Wah, ucapan oleh ente Muhammad. La as'alukum, aku tidak akan meminta katanya upah daripada kalian ilal mawadata fil qurba, kecuali mawadah, atau mawadah cinta kasih sayang ya, cinta kasih sayang. Fil qurba itu di dalam kerabat yang dekat ya, yaitu kerabat yang dekat itu siapa? Yaitu Habib Habaib ya. Jadi, nah kita kalau mau Syiah itu, jadi harus la as'alukum alaihi ajron ilal mawadata fil qurba. Qurba itu adalah yang dekat kan, dekat dengan Nabi, kecuali alul bait kan. Jadi kita harus cinta alul bait aja udah. Kalau nggak cinta alul bait, ya Islamnya Islam gimana ya? Islam nggak punya wali ya. Kalau nggak punya wali, Islam haram jadah. Buya punya wali nggak punya. Wali itu ada di mana? Ada di ahlul bait, Buya. Kalau humus itu ya kecintaan kan. As'alukum alaihi ajron ila mawadah, itu kecintaan. Kalau udah cinta, habis dong. berarti bener ini ya apa yang dikatakan sama Narto, sama apa yang dikatakan sama si Habib Gagates itu, si Jen tuh Alkop. Lo itu pencuri ilmu. Jadi cuman pengennya nyuri-nyuri doang, tapi nggak pernah mau setor. Ini ditanyain setor lu berapa selama ikut Syiah, 1 bulan itu setor berapa duit? Kok malah dalil nih Ki Unang nih? Kacau ini. Bah, pertanyaannya, Bah Unang suka setor humus tidak? Ke ahlul bait suka setor tidak? Nah, kalau tidak setor, Bah Unang tidak melaksanakan satu kewajiban dari ahlul bait kepada ahlul bait, yaitu humus, Bah. Ya. Udah gini aja deh, jangan supaya udahlah, lo nggak pernah setor kan ya di Syiah Imamiyah. Nah, sekarang lo di Syiah Al-Yamani, apakah suka setor juga atau tidak? Jangan semua.
Humus itu Buya ada syarat-syaratnya ya yang wajib dihumusi. Banyak tuh diantaranya adalah apabila ya 1 tahun Buya ya, yang harus dihumusi ya Buya 1 tahun nih contoh 1 Rayagung ya sekarang 1 Muharram nih humus ya. Nah kita berusaha kan 1 tahun ya. Nah, ada sisanya, ada keuntungan, ada ya sisa ke rumah sakit, sisa apa dan lain sebagainya, ya. Dikunukin atau dikumpulin. Ya sesana teh pamanata mah 1 juta, nah humus di dalam 1 tahun itu 200 Buya, paham nggak? Itu ya ketentuan humus itu. Jadi kalau begini 1 tahun Buyanya digunukin, bukan digunukin dipakai kan ada keuntungannya. Kalau kurang itu bukan harus humus Buya, tapi harus menerima, harus menerima dari siapa ya dari minta ke ini, minta ke pimpinan Syiah ya siapa pimpinan Syiahnya? Ya, yang memimpin Syiah ke Sayyid Imam Ali Khamenei minta Imam kayaknya Imam nih ya humus itu kan ke imam ya, humus itu ke mana? Ke imam, bukan ke ustadz, bukan, tapi ke imam itu ya. Ustadz sama perantara aja, perantara ya, jadi langsung ini ke imam mana? Ke Imam Muhammad Alma, ke Imam Goib. Nah karena Imam Goib digoibkan ya ada duplikatnya ya Sayyid Imam Ali Khamenei. Nah ke sana ya humus Buya ya. Gimana 1 tahun kalau ada sisa ya. Contoh setar sekarang ya 1 tahun nih dek mulai naon ya mulai emas kesananya dibalikan karena tanah lah yang gitu ta ambil dulu humus gitu ya kembali naon ya setahun ya ada sisanya ya mulai naon ya mulai emas dibalikan karena emas lah ya dibalikan karena emas baru ya itu dihumusi ya, ambil dulu humus gitu ya hidup mulai motor mah dapat ngabutuh teman tekur dihumusannya gering dan sesana ya sesana dibalikan pasti kan nawan sih kan sisa hidup 1 tahun gitu ya sisa rumah sakit sisa nawan tetek bengek ya hari kurang mah minta kurang mah cik gitu saat ya kuringnya kekurangan nganyuk era ada mental ya gitu. Aduh, ini Mbah Onang gak masuk akal ya Mbah Onang. Gimana mau setor ke imam yang goib Mbah Onang? Hei, yang bener aja kalau ngomong. Ya setornya ke imam yang goib. Imam itu kan lagi goib sekarang. Ya, humus itu ke imam. Hanya imam lagi goib, ya terpaksa ya. Ada duplikatnya. Sayyid Imam Ali Khamenei kan gitu. Dari kan kata Mbah Onang kecintaan kepada ahlul bait ya. Ini Mbah Onang ayatnya nih tentang humus, kewajiban humus bagi Syiah setor kepada ahlul bait, para habaib di Syiah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi humusahu walir rasuli walizil qurba. Nah itu Mbah Onang ayatnya. Gue tahu itu dari Silekbot tuh. Dia itu suka setor tiap bulannya itu humus tuh para habib itu. Oke lah, berarti setornya ke Ali Khamenei. Nah Mbah Onang cara setornya gimana Bah? Transfer gitu Mbah Onang nih di sini ke rekeningnya Imam Ali Khamenei itu atau gimana Bah? Ini ada aja ini Ki Unang masa bayar humus
di Imam Goib. Aduh, gila lo. Bajawa Sukma di Al-Yamani. Sekarang kan lo di Al-Yamani, Syiah Al-Yamani ya. Lu suka setor humus kagak? Setornya ke siapa? Ke Ahmad Hasan. Punya rekeningnya gitu. Setiap bulan suka setor enggak tuh? Kayak Bah Unang tuh setor ke Ali Khamenei tiap bulan. Saya kan ustadznya Al-Yamani, ulamanya Al-Yamani. Jadi saya dapat humus loh di Al-Yamani. Bukan setor, saya dapat 10%. Kalau ada Habib Al-Yamani dapat humus. Saya di Al-Yamani saya dapat humus. Saya punya penghasilan 5 juta tiap bulan dari Al-Yamani. Jadi saya ini dapat gaji loh dari humus, uang humus itu. Saya enak di Al-Yamani ini, nggak kerja pun dapat uang, digaji oleh dari Al-Yamani saya. Karena saya terima humus, bukan bayar humus di Al-Yamani. Enak kan? Enak jadi ustadz di Al-Yamani ini, dapat humus ya, gitu loh. Orang-orang ini lucu. Ikut sekte-sekte kurem, masa disuruh setor duit kok mau, padahal nggak dapet apa-apa. Waduh, bego ini orang-orang ini. Mau ditipu ya sama imamnya. Terus setor duit ya, imamnya kaya enak, makanya kawin mut'ah terus. Udah jelas berarti lo pindah itu ke Al-Yamani agar justru mendapat setoran, bukan menyetor. Sedangkan kalau di Imamiyah justru lo yang nyetor kan. Bagus deh, biar cepet kaya. Alhamdulillah wa syukurillah, saya di Al-Yamani dapat setoran, tapi resmi dong. Dikirim ke Irak sana dulu, nanti Irak kembalikan ke Indonesia ya. Di uang tuh ke Irak, nanti dari Irak nanti di store lagi ke Indonesia. Saya dapat bagian. Saya terima dari uang humus itu sebagai infak untuk saya itu kemarin 5 jutaan. Sekarang meningkat nih 7 juta saya. Jadi saya ini nggak kerja, harus dakwah aja. Walaupun nggak mencaleg kan saya tetap dapat itu 7 juta itu dari Al-Yamani saya tiap bulan. Dan kayak saya mencaleg lagi kan, nah nanti kan ada uang tambahan tuh, kan enak jadi Ustadz Al-Yamani itu kan enak ya kan gitu ya. Tapi jangan ngiri ya, memang begitulah sistem mekanisme dakwah kan. Ya Sukma, gue jadi inget pengalamannya Jalaluddin Rahmat tuh, yang dari ulama Syiah dari Bandung tuh. Dia itu jamaahnya nggak punya jamaah sebelum dia masuk Syiah Imamiyah. Nah makanya oleh Gus Dur disaranin supaya jadi Syiah agar jamaahnya banyak. Nah sama kayak lo, Kak Sukma, supaya dapat setoran kalau di Al-Yamani itu. Ya, jadi kalau di Al-Yamani kan, Jalaluddin Rahmat kan sudah profesor doktor kan, sudah profesor doktor dan sudah wafat almarhum. Jadi memang mekanisme Syiah itu lebih sejahtera ketimbang mekanisme di Ahli Sunnah. Kayaknya demikian. Karena di Ahli Sunnah kan nggak ada humus yang 20% kan nggak ada humus itu kan. Nah itu makanya jadi kiai ustadz Sunni itu memang kere. Kalau jadi kiai ustadz Syiah atau jadi Habib Syiah, Habib Jin itu walaupun dia nggak kerja ya dia dapat humus dari Syiah gitu loh. Makanya dia tuh marah kalau saya bongkar rahasia Syiah. Habib Jin itu kan marah kalau saya bongkar rahasia Syiah. Kenapa Syiah itu kalau jadi habaib lebih enak jadi habaib Syiah ketimbang habaib Sunni ya? Karena dijamin oleh umatnya gitu loh. Sama juga kalau jadi ustadz Syiah itu lebih dijamin ketimbang jadi ustadz Sunni gitu. Ustadz Sunni itu ya susah, kere. Kalau ustadz Syiah kan dijamin, ya habibnya dijamin oleh umat gitu. Karena ada hukum humus itu, gitu loh. Kenapa? Karena habib itu nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh. Maka untuk penggantinya itu ya humus itu,
karena dia emang nggak boleh nerima sodako Habib itu. Nah gantinya humus. Nah kalau jadi Habib Syiah, jadi Habib ahli sunnah, biasanya kan harus tenar terkenal baru dia dapat uang banyak gitu. Kalau Habib Syiah itu walaupun nyantai aja di rumah dapat humus itu. Makanya marah sekali Habib Rizain itu kalau saya bongkar kerusakan Syiah lah. Saya rusak lah apa ya, orang-orang kan gitu loh. Jadi Syiah itu apa coba rusak. Saya jujur aja, saya bongkar aja kerusakan Syiah itu di mana. Ya, saya bongkarin di sini. Bukan ujung-ujungnya duit. Hidup itu dari awal sampai ke ujung itu duit. Kalau dunia ini dari awal sampai ke ujung itu duit, bukan ujung-ujungnya. Dari pokok sampai ke ujung itu duit, ya, gitu loh. Itu jadi nggak ada ujungnya duit, awal duit, ujung duit, tengah duit gitu loh. Itulah dunia, ya kan? Masa nggak tahu? Ya gak Sukma, lu tuh orang kere, makanya lu pindah ke Alyamani justru agar lu dapat setoran bukan nyetor. Sunni ya, gue orang kaya nggak perlu gue di setor, justru gue yang nyetor kepada umat gitu loh. Bilang kere pun bagaimana kere, saya kan mencaleg, ya kan? Saya kan dari P3 dulunya, anggota Dewan P3. Sekarang pindah ke Nasdem. Saya kan orang politisi, saya bukan orang kere. Kamu berani nggak mencaleg seperti saya? Saya berani kan, karena saya bukan orang kere gitu. Saya kan calon anggota Dewan lagi nih untuk 2024 ini, gitu loh. Jadi bukan kere. Kalau saya kere nggak mungkin saya mencaleg, gitu loh. Iya, lu nggak kere sekarang karena lu dapat setoran kan dari Najib. Itu loh. Kalau lu masih tetap di Alyamani, lu pasti kere sampai ke tulang-tulang, lu tinggal tulang bungkus kulit lu. Kalau masih di Imamiyah, karena lu tiap bulan harus setor terus. Ya, jadi sekarang ini saya dapat dari Alyamani 7 juta, nanti jadi anggota dewan, nanti terpilih dapat berapa? 45 juta, kan lumayan kan gitu kan, hidup makmur kan. Sudah jadi politisi, jadi juru dakwah Alyamani, enak hidup itu, harus disyukuri, ya kan? Kenapa nggak mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Masa nggak disyukurin, daripada kere siapa? Jadi alhamdulillah saya ini juru dakwah Alyamani sekarang ini dapat 7 jutaan ya, tiap bulan bersih itu 7 juta itu, ya kan. Kalau kotornya banyak lagi, impak tiap yang lain-lain kan saya dapat banyak impak kalau saya terima impak itu, ya kan. Di puluhan juta juga tiap bulan saya terima. Itu dari Alyamani. Nah, kemudian ya saya juga sekarang mencaleg. Kena berani mencaleg karena ya lumayan lah kan. Nah, kalau saya dulu tuh juga anggota dewan juga di P3, saya pindah ke Nasdem sekarang. Ya dunia kan penting kan. Nah, kayaknya saya dari dunia lagi dapat lagi. Alhamdulillah, syukuri nikmat Allah sih. Syukuri sekarang kan saya tidak hidup kere seperti yang Anda duga. Alhamdulillah gitu loh. Gitu kan, orang cerdas itu kan harus kaya, masa jadi kere kan gitu. Iya, intinya lo itu bukan cari kebenaran, tapi cari uang, cari duit, cari kumus, cari penghasilan. Tiap bulan dapat setoran dari Najib, bukan nyetor ke Ali Khamenei kayak Unang tuh. Mencari kebenaran kan sudah selesai, ya kan? Kebenaran didapat, uang juga dapat, sambil menyelam minum air, kan gitu gampangnya filsafatnya. Kalau Anda tanam padi dapat juga rumput gitu loh, ya kan? Jadi artinya walaupun yang saya cari itu kebenaran dan sudah dapatkan kebenaran itu, rezeki juga berlimpah
janji Allah kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan rezeki dari Allah, bukan dari makhluk kan. Nah, jadi di samping mencari kebenaran, kita juga dapat kekayaan dari Allah. Apa nggak disyukuri? Gitu loh. Kan disyukuri dong, kan gitu. Enggak, gini juga Sukma. Dalam perihal humus itu tidak untuk kepada seorang pendakwah, akan tetapi kepada habaib ahlul bait keturunan Nabi gitu loh. Kalau dari Syiah itu lu justru harus setor juga, bukan malah mendapat setoran, karena lu bukan habaib Syiah. Pembagian humus itu 2 bagian. Dia kan 20%. Nah, 10% untuk habaib gitu loh. 10% untuk ustadz, untuk ulama yang mendakwahkan gitu loh. Itu pembagian. Sampai bersin saya. Jadi itu sudah pembagiannya seperti itu. Jadi itu dari 20% humusnya umat itu dibagi 2, untuk ulama Al-Yamani atau ulama Syiah, dan untuk habibnya, untuk zuriat Nabi yang ada di suatu di komunitas Syiah ataupun Al-Yamani tadi. Itu kan rumusnya kan seperti itu. Sampai bersin saya berkali-kali nih, alhamdulillah. Gini kira. Jadi karena saking nikmatnya nih, nikmat Allah yang tidak terkira ini. Sudahlah kan dapat kebenaran, dapat uang lagi, rezeki berlimpah. Apa tidak disyukuri? Ya disyukurilah kan. Ya coba, bentar lagi kalau lo banyak ngoceh, batuk-batuk lo TBC. Kawalat lo sama Ali Khamenei, karena selama lu menjabat jadi imamiyah, Syiah imamiyah, lu nggak pernah seter ke Ali Khamenei. Udah kewalat itu. Iya betul kan, saya prosesnya kan belum menjadi Syiah imamiyah tulen kan, proses mencari. Memang saya nggak pernah setor itu. Ya begitulah. Jadi yang penting saya sudah dapat kesimpulan gitulah. Kesimpulan apa? Kesimpulan itu mudah, dalam kitab Al-Ghawiyatun Nu'mani itu aja. Wala yahil muslimin ayyal tawi alaih faman fa'ala dzalik fa huwa min ahlin nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Tidak halal, enggak boleh seorang muslim berpaling dari Al-Yamani. Siapa melakukan demikian, dia adalah penghuni neraka karena dia menyeru kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, ikut Al-Yamani jadinya kaya dunia akhirat, selesai, tenang hidup kan gitu. Ya, bisa mencaleg 2024 ini, terpilih lagi ini anggota dewan, dapat gaji lagi 45 juta tiap bulan, kan enak hidup, nggak susah kan. Jadi nikmat Allah itu dinikmati dalam hidup ini. Jangan kita tidak nikmati kan gitu ya. Itu